Hayo, hayo, ayo. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan cek dan coba lagi. Jangan-jangan dia kabur. Semalam dia masih bersumpah. Memang, wanita cantik tak bisa dipercaya. Ayu! Rizky Pratama! Kakek, Dasar bocah nakal, beraninya kau dengan wanita klub tidur bersama. Apa yang kakek ajarkan di rumah? Sudah kau lupakan? Kakek tahu, kakakku itu selalu tak berguna. Suka ke klub, mencari wanita. Mungkin ini bukan pertama kalinya. Kakek, aku dan Ayu benar-benar saling mencintai semalam. Dia sudah setuju menikah denganku. Wanita tak jelas asalnya dari mana. Kau malah memilihnya. Kau pangeran utama keluarga Pratama. Kelak akan menikah dengan putri keluarga elit. Dengan perbuatanmu ini, siapa yang mau memandangmu? Benar-benar memalukan keluarga Pratama. Kakek, jangan marah. Reputasi kakakku sudah cukup buruk. Asal dia tak merusak reputasi Pratama Corp, biarkan saja. Dia pangeran utama keluarga Pratama. Setiap ucapan dan perbuatannya mewakili Pratama Corp. Mana mungkin tak merusak reputasi Pratama Corp. Mulai hari ini, Rizky Pratama lagi pangeran utama keluarga Pratama. Setiap ucapan dan perbuatannya dengan keluarga Pratama tak ada hubungan. kakek, aku... Rizky Pratama, kau kalah. Mulai sekarang, pangeran utama keluarga Pratama adalah aku, Aditya Pratama. Halo, aku mau tanya, apa kemarin Anda lihat seorang wanita masuk ke kamar ini? Maaf, Tuan. Saya kurang tahu. Terus, CCTV-nya? Bolehkah saya lihat CCTV-nya? Maaf, Tuan. Rekaman CCTV tidak bisa dibuka. Tolong, ini sangat penting. Biar saya lihat, cukup pastikan saja. Tuan, bukan saya tak mau, tapi memang tak bisa. Perusahaan ada aturannya, kecuali polisi yang minta. Kalau tidak, kami tak berhak. Benar, aku lapor polisi. Tuan, maksud Anda tunangan Anda hilang? Ya, saat ini aku menelponnya tetap menampilkan nomor tak aktif. Tapi kami berdua sudah bersama lebih dari setahun. Dan semalam dia terima lamaranku. Di ponselku ini ada riwayat obrolan. Lihatlah. Mana riwayat obrolanku? Tuan, apa Anda bermimpi? Apa Anda bingung antara nyata dan mimpi? Biar aku lihat CCTV-nya. Aku yakin semalam dia terus bersamaku. Pasti ada di CCTV. Pak Polisi, tolong izinkan aku lihat CCTV-nya. Boleh? Apa? Mungkin. Ayu sudah hilang. Kalau dia cuma main-main dan tak pernah sungguh padaku, lalu kenapa menipuku selama ini? Dan kenapa aku ke banyak tempat yang pernah kita kencan cari dia? Dia selalu duduk di meja itu denganku. Happy ya? Tak kenal. Tak ada yang kenal dia. Tak pernah lihat. Bahkan ingat dia. Pernah lihat orang ini? Putri Ayu, aku pasti akan menemukanmu. Dokter, aku kenapa ini? Tak serius, cuma stres emosional, ditambah baru saja berolahraga keras. Anak muda, harus lebih ditahan. Bapak Pratama, Anda perlu istirahat. Jangan gerak terlalu keras, kecuali Anda mau pingsan lagi. Putri Ayu, aku pasti akan menemukanmu. Mati lampu malam-malam. Gila ya.
ada apa ini? Jam segini main film horor ya? Wajah dua anak ini kok mirip banget sama aku? Jangan, tak mungkin salah. Kalau dihitung, ini pasti anakku. Mirip banget sama aku. Lagi pula yang ada hubungannya dengan... Sepertinya malam itu setahun lalu dia hamil. Tapi siapa yang mengantar anak ini ke tempatku? Putri Ayu, apa kau rela melahirkan anak daripada bertemu denganku? Halo, tolong belikan aku susu formula bayi. Pilih yang bagus. Oh ya, tolong belikan juga baju bayi. Siap, bos. Bos punya anak? Jangan tanya itu. Tolong selidiki malam ini. Alasan mati lampu di rumahku. Lalu besok rumahku, bantu aku dan anak ini periksa DNA. Baik. Putri Ayu, apa kau meninggalkanku dan anak kita? Ayah yakin Mami ada di dalam. Yakin? 6 tahun. Tak ada satu telepon pun. Padahal kau pewaris keluarga elit nomor 1. Dan membohongiku, keluargamu biasa. Putri Ayu, kau sungguh hebat. Lihat, bukankah itu yang diusir dari keluarga Tuan Muda Sulung Pratama? Rizky Pratama. Ngapain kesini? Katakan, kenapa aku tak boleh kesini? Rizky Pratama, sok banget sih. Kau pikir kau masih Pangeran Utama Pratama? Sekarang Tuan Muda Sulung Pratama hanya ada Aditya. Kamu, mending kau pergi dari sini. Jangan-jangan, di luar sudah tak bisa bertahan. Sekarang malah datang mohon pada Aditya untuk kembali ke keluarga Pratama. Kamu tak lihat, apa pantas atau tidak? Keluarga Pratama sekarang bukan seperti 6 tahun lalu. Aditya tak mungkin membiarkanmu kembali. Tapi kalau di depan semua orang, jilat sepatuku sampai bersih, aku bisa pertimbangkan bantu bicara baik tentangmu. Kok tadi ada anjing menggonggong? Siapa yang kau sebut anjing? Aku tak tahu. Yang menjawab itu anjingnya. Kau! Cukup! Rizky Pratama, kau itu cuman anjing yang diusir keluarga Pratama. Beraninya kau datang ke sini. Dengar ya, hari ini kan pesta ulang tahun Ibu Putri. Jangan bikin malu. Cepat bawa anak harammu dan inya. Jalan hari ini kok enggak, Ra? Aku tahu, mereka ini otaknya rusak. Dasar anak haram. Berani memakiku. Hari ini aku gantikan ayahmu untuk menghajar kamu. Adab itu untuk orang terpelajar. Kau pantas? Kenapa aku gak pantas? Apa yang kau lakukan, kau sendiri yang tahu. Apa yang kulakukan? Kalau dulu kakek tak usirmu dari keluarga Pratama, muka keluarga Pratama sudah lama kau bikin malu. Kau di luar sana punya anak haram ini. Apa hakmu menyalahkanku? Ternyata ada anak haram juga. Rizky Pratama, kau tak pikirkan anakmu? Nanti bisa berdampak pada psikologinya. Bagaimana dong? Siapa yang nggak tahu, Tuan Muda Sulung ini saat muda sangat playboy. Di luar sana entah dia pelihara berapa wanita. Sekarang tiba-tiba muncul anak. Mungkin nggak tahu siapa ibunya. Datang ke sini, kurasa cuma cari ibunya. Menurutku, mereka cuma mau makan gratis. Ngira sembarang orang bisa masuk sini. Kira Satam keluarga Pratama itu bodoh. Aditya, pendidikan keluarga Pratama harus ditingkatkan. Satpam, ngapain kalian? Ada yang bikin ribut. Cepat usir mereka. Tuan, silakan keluar. Berani kalian ganggu ayahku? Kalian semua orang jahat. Nanti kalau ibuku datang, dia takkan melepaskan kalian. Dengan anjing jalanan, ngapain diajak ngobrol? Dan anak haram ini, langsung usir. Terus sebut dia anak haram, Aditya Pratama. Aku sudah lama bersabar padamu. Apa yang kau lakukan dulu, aku takkan mengungkitnya. Tapi kalau kau berani hina putriku lagi, aku akan buat kau membayarnya. Berani ganggu ayahku, kalian tamat. Rizky
可真他妈！ Rizky Pratama, kenapa dia di sini? Cukup! Hentikan semua! Rizky Pratama, kau bikin ribut di pesta ulang tahun Ibu Putri. Kurasa kurang pantas, kan? Apa urusannya denganmu? Rizky Pratama, bisa-bisanya kau bicara begitu ke Bapak Santoso. Kamu pikir kau masih seperti dulu, sama dengan Bapak Santoso, dan setara dengan pangeran utama keluarga Pratama? Benar, dulu kamu masih bisa dibandingkan dengan Bapak Santoso. Tapi sekarang, bahkan untuk menyikat sepatunya saja tak pantas. Sekarang Bapak Santoso sangat disukai Ibu Putri. Segera dia akan melamar Nona Ayu. Siapa katamu? Putri Ayu? Tutup mulutmu. Nama Nona Ayu bisa kau sebut sembarangan. Coba lihat diri sendiri. Kau itu apa? Cukup. Hari ini aku urus soal penerimaan tamu. Kalau di depan umum ada masalah dan Ibu Putri kecewa padaku, itu tak sepadan. Tidak, tak boleh biarkan Rizky Pratama hadir di pesta keluarga Putri. Bapak Pratama, hari ini pesta ulang tahun Ibu Putri. Walau Aditya salah, di sini bukan tempat untuk kau ribut. Bapak Santoso, Aku. Diam. Jika Bapak Pratama tak ada urusan, silakan pulang. ada urusan. Aku mau temui Putri Ayu. Aku mau cari Putri Ayu. Kau cari Nona Ayu. Jangan bikin malu di sini. Coba lihat dirimu. Berapa hargamu? Jangankan cari Nona Ayu. Bahkan ruang pesta hotel ini, kau takkan bisa masuk. Oh ya? Ayah, bawa aku teban. Berhenti! Tuan, bisa tolong masuk akal. Masuk paksa begini, membuat kami kesulitan. Rizky Pratama. Bisa, jangan bikin malu keluarga Pratama lagi. Di sini banyak orang. Cepat menyingkir dari sini. Itu jauh lebih baik. Aku datang hari ini hanya untuk mencari Putri Ayu, minta penjelasan. Putri Ayu, keluar kau! Cukup! Rizky Pratama, kalau kau sungguh ingin ikut pesta keluarga Putri, bukan tak bisa. Tapi kau bawa uang hadiah? Kalau mau duduk tanpa uang hadiah, itu tak bisa. Uang hadiah apa? Rizky Pratama, kau mungkin sudah lama tak pernah ikut pesta selevel ini. Lupa aturannya ya. Pesta ulang tahun Ibu Putri, ada aturan tak tertulis. Tempat duduk menurut uang hadiah. Minimal 1 miliar. Tak ada batas. Jadi, Bapak Pratama, berapa uang hadiah yang kau berikan? Mana dia punya uang? Saking miskinnya, beli susu pun tak mampu. Cuma mau makan gratis. Pesta keluarga Putri. Bukan sembarang orang bisa ikut. Bawa anak haram juga konyol sekali. Jangan cari ibu begini. Bapak Santoso, Anda terlalu baik. Suruh saja Saktam itu mengusirnya keluar. Bapak Pratama, kalau tak bawa uang hadiah, mending pulang saja. Kalau nanti diusir, malah jadi malu. Ada apa ini? Saya pengurus keluarga Putri. Ada masalah apa? Keluarga Putri punya aturan ini, Tuan. Pesta keluarga putri kami memang ada aturan ini. Baiklah, tolong bantu saya. Sampaikan pada nenek besar. Kalau ku berikan cucu kesayangannya, dia duduk di meja mana? Anak ini dengan Nona Ayu kecil sangat mirip. Jangan-jangan... Rizky Pratama, apa maksudmu? Jangan-jangan anak haram ini ibunya adalah Nona Lestari? Atau... Aku bingung. Rizky Pratama, lihat dirimu sendiri. Layak untuk putri keluarga Putri. Anak ini mana mungkin anak mereka? Bapak Pratama, kita lakukan tes saja. Keluarga Putri sebagai keluarga elit Kota Jaya hanya percaya hasil. Dokter, ambil sampelnya. Biar aku yang lakukan. Sifatnya dengan Nona Ayu sangat mirip. Anak liar dari mana ini? Sifatnya begini. Mana mungkin dia anak Nona Ayu? Menurutku, kau cuma mau masuk keluarga kaya, jadi menantu. Kau gila ya? Sudah, DNA juga sudah diambil. Kau juga sudah gila. Cepat pergi. Maaf, sebelum aku bertemu Nona Ayu, aku takkan pergi. Penerbangan Ayu telat. Malam ini langsung pulang ke rumah tua. Dia takkan datang. Lupakan saja niatmu. Dia tak berani menemuiku, jadi dia sembunyi kan? Bapak Pratama, tenanglah. Hasil tes keluarga Putri cuma 15 menit. Sebelum hasil tes keluar, tolong jangan buat onar di sini. Setelah hasil tes keluar, kami akan putuskan. Ini soal identitas putri kecil keluarga Putri. Tunggu bertemu Ibu Putri, baru kita bahas.
Bapak Santoso, Anda belum tahu. Aku sangat paham sifat kakakku. Anak ini pasti anak haram. Kita tunggu hasilnya saja. Tonton saja leluconnya. Kita ini tunggu saja hasilnya. Tonton saja leluconnya. Ibu nggak datang. Untung aku udah siap. Suruh Adi ke bandara jemput ibu. Adi, cepat bawa ibu kemari. Oke, aku tunggu 15 menit. Tante, boleh aku pegang kucingnya? Aku kan masih jomblo. Aku kelihatan tua gitu. Panggil aku kakak, baru boleh pegang. Tante, boleh aku pegang kakak? Sini, peganglah. Lucu banget. Ayu, akhirnya datang. Aku kasih tahu ya, anak ini lucu banget. Ibu. Nah, kamu salah orang ya. Aku bukan ibumu. Kamu itu ibuku. Cepat, tadi kakak ngabarin aku. Ayah dan kakak lagi dibully. Cepat bantu mereka. Siapa ayahmu? Rizky Pratama. Ibu, cepat. Udah gak sempat. Wah, heboh nih. Cepat pergi sana. Harus sampai terbentur dinding baru sadar. 6 tahun lalu, keluarga Pratama mengusirmu. Hari ini, keluarga Putri juga mengusirmu. Seumur hidupmu, pasti penuh rintangan. Dasar jahat. Aku sudah sering beritahu, beraninya kau usik aku. Hari ini, aku akan menghajarmu. Kau pria dewasa, ngapain ribut sama anak kecil? Beraninya di tempatku, menindasku. Ibuku Putri Ayu loh. Bapak Santoso, anak ini mengaku anak Nona Ayu. Padahal Anda tunangan Nona Ayu. Dia mempermalukan Anda, meremehkan Anda. Aditya, ku bilang sekali lagi, Ayu bukan anak haram. Dia anak Putri Ayu. Kalau kau asal bicara lagi, aku tak akan segan. Rizky, kau cari mati. Hari ini pesta ulang tahun Ibu Putri. Kau bikin ribut, mempermalukan keluarga Putri dan Bapak Santoso. Tunggu Nona Ayu datang, kau siap mati. Bapak Pratama, selama laporan tes belum keluar, aku tak anggap Anda tamu. Kalau Anda bikin ribut lagi, jangan salahkan aku. Rizky Pratama, kalau di pesta keluarga Putri kau masih bikin ribut, aku sebagai calon kepala keluarga Putri tak akan beri kau muka sedikit pun. Bapak Santoso, kenapa buru-buru? Tunggu hasil tes DNA keluar dulu. Calon kepala keluarga Putri sepertimu, apa bisa tenang? Belum tentu. Rizky Pratama, tutup mulutmu. Kau cuma anjing jalanan yang diusir keluarga Pratama. Beraninya menghina Bapak Santoso. Nona Ayu dan Bapak Santoso sangat serasi. Perjodohan mereka sudah jadi fakta. Benar, kau cuma sampah yang diusir keluarga Pratama. Bawa anak haram kecil. Kau ini mau mengusik posisi Bapak Santoso. Konyol. Benar, Bapak Santoso, cepat usir dia. Usir dia. Cepat usir dia. Usir dia. Sepertinya keluarga Putri tak bisa melindungimu. Pengawal, usir dia. Ibu, dia yang menindas ayah. Enam tahun. Akhirnya aku bertemu kamu lagi. Kamu mau tunangan dengannya? Tidak. Selama ini, kamu kemana? 6 tahun lalu, apa yang terjadi? Katakan padaku. Bapak Pratama, tolong jaga anakmu. Bapak Pratama? Ayah, ibu tak kenal ayah. Kamu tak ingat aku? Kenapa aku harus ingat? Tidak mungkin. Biar ku coba dulu.
Tak sakit, tak bodoh, tak ada tanda amnesia. Apa kamu pura-pura? Bapak Pratama, tolong jaga perilaku Anda. Kan sudah punya anak, kamu bilang begini. Rizky Pratama, kamu ini lucu juga. Nona, Ayu sudah bilang tak kenal kamu. Jangan bikin ribut di sini. Rizky Pratama, kamu ini sungguh takkan menyerah. Nona Ayu tadi sudah tes DNA dari gadis itu. Bapak Pratama, aku ingin tahu berapa lama kalian pacaran? Lebih setahun, kencan tiap minggu. Bapak Pratama, kemampuan bohongmu sungguh tak profesional. Kak Ayu tinggal di luar negeri 6 tahun. Selama itu cuma pulang sekali. Tengah. Nona Ayu sama sekali tak mungkin punya anak denganmu. Kalaupun itu anak Ayu, kok ada di tempatmu? Menurutku hasil DNA tak usah ditunggu. Cepat bawa 2 anak haram itu dan keluar dari sini. Mungkinkah aku salah orang? Tapi wajah ini jelas-jelas seperti ingatanku. Kamu sungguh tak ingat aku. Bapak Pratama, aku cuma datang ke pesta ibuku. Kalau kau bersikeras tanya hal sepele, maaf, aku sungguh tak kenal kamu. Kenal atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Tunggu hasil tes DNA keluar, hasilnya yang bicara. Rizky Pratama, jangan salahkan aku. Jangan terus-terusan jadi badut. Untung dulu kakek sangat bijak dengan lebih dulu mengusirmu dari keluarga Pratama. Kalau tidak, nama baik keluarga Pratama sudah habis kau permalukan. Hasil tes sudah keluar. Rizky Pratama, laporannya sudah tiba. Mulai sekarang, anjing jalanan dan 2 anak haram ini akan jadi lelucon terbesar di kota Jaya. Konyol sekali. Rizky Pratama 6 tahun lalu diusir dari keluarga Pratama, itu lelucon besar. Kini, dia akan kembali jadi lelucon kota ini. Hei, Nona Ayu, jangan buang waktu. Cepat buka laporannya, biar dia pasrah. Kenapa? Kau takut? Baik, karena kau mau lihat. Kau. Dengar ya, aku, Putri Ayu, tak terima ini. Aduh, Rizky Pratama. Apa kau masih mau malu di depan Nona Ayu? Kau ini badut. Bapak Pratama, sepertinya Kak Ayu juga tak menyukaimu. Ibu, kenapa ibu begini? Ayu, tak apa. Karena ibu tak mengaku, kita cari jawabannya sendiri. Untung tadi ayah diam-diam cabut beberapa rambutnya. Ayu. Kau juga, pergi kau juga. Kamu juga, pergi sana. Kak Ayu, lihat. Ibu. Ayahnya ini nggak bisa diandalkan. Jaga anak malah hilang. Kak Ayu, gimana anak ini? Di mana rumahmu? Ibu, aku nggak tahu. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu. Ibu, aku tahu, Ibu. Sudahlah, Temurus Putri, bawa dia pulang dulu. Baik. Tunggu. Bagas, Nggak tahu. kok aku lupa sama Bagas? Tenang, Ayah. Adi bilang dia mau ikut Ibu. Dia bilang mau lihat rumah Ibu. Ada yang seru nggak?
Oke. Ayo. Ayu sudah pulang. Siapa anak ini? Nak, kamu anak dari siapa? Kakak, aku anak dari ibu. Ada apa ini? Anaknya Rizky Pratama. Dulu kamu dijebak Rian Santoso dan melahirkan Nadia. Kalau saat itu ibu tak di luar negeri, tak bisa pulang, tak bisa menjagamu. Anak ini seumuran dengan Nadia. Apa kamu juga dengan Rizky Pratama? Sudah, Bu. Aku lelah. Besok aku hubungi ayahnya untuk menjemputnya. Lah, di sini ada kakak. Tapi dia lagi tidur. Tunggu dia bangun, biar dia temani kamu ya. Oke. Rizky Pratama ini, meski dia anak manja, reputasinya juga buruk. Tapi anak ini tak bersalah. Jaga dia baik-baik. Baik, Ibu Besar. Bapak Santoso di luar atas nama keluarga Putri mengklaim keluarga Putri dan keluarga Rizky Pratama tak bisa hidup berdampingan dan ingin melenyapkannya. Dimas Santoso ini, pantas saja Ayu tak pernah meliriknya. Sangat licik. Biarkan saja, dia kan ayahnya Nadia. Kalau bukan demi Nadia, menantu sepertinya itu tak pantas masuk ke keluarga Putri. Nenek, aku sudah bangun. Nadia sudah bangun. Nadia, ini adikmu. Kakak ini dengan kakakku mirip sekali. Apa aku harus menyapa adik ini? Apa yang harus ku bilang ke kakak? Halo adik, aku kakak. Aku Nadia Santoso. Siapa namamu? Halo kakak, aku Bagas Pratama. Ayo, kita main bareng. Ada apa, Nak? Kenapa marah sekali? Rizky Pratama. Salahku lemah. Andai dulu aku tak ingin Rizky patuh, takkan kuikat dia dengan dua anak. Andai ku tahu, anak itu Aku membius Putri Ayu. Padahal malam ini aku bisa dapatkan Putri Ayu. Buat dia hamil anakku. Nanti seluruh keluarga Putri akan jadi milikku. Tak disangka Rizky Pratama malah ikut campur. Tapi untung aku punya rencana cadangan. Di kartu ini ada 5 miliar. Ambillah. Tidak. Aku tak bisa. Ambil saja. Sini. Aduh, ambillah. Dulu, harusnya langsung 2 anak itu dihabisi. Andai kau tak berhati lembut, takkan ada masalah begini. Aduh, Bu. Lalu sekarang harus bagaimana? Rizky Pratama sudah bawa 2 anak datang ke sini. Kalau begini, kita pasti ketahuan. Takut apa? Putri Ayu itu sekarang sama sekali tak bisa temui Rizky Pratama. Tunggu beberapa waktu.
kita akan... Hello, bos. Ku dengar ibu, kita lagi diusir oleh Pratama Corp. Mereka benar-benar buta. Kalau bukan ibu kita yang urus Pratama Corp, keluarga Pratama sudah lama hancur. Ibu kamu apanya? Itu ibuku. Aduh, bos. Ibu bos juga ibuku. Kalau sudah begini, apa Wijaya Corp kita kerjasama dengan Pratama Corp bisa dibatalkan? Bisa. Oh ya, bagaimana hasil penyelidikanmu? Sudah selesai, bos. Mereka memang keluarga kandung. Laporan tes DNA versi digital. Sudah saya kirimkan ke email Anda. Bos, akhirnya Anda menemukan ibu dari kedua anak ini. Menurutku, ibu itu tak bertanggung jawab. Kok bisa? Diam, ku tutup. Mas, tunggu. Dengarkan aku dulu. Katakan. Ada yang tawar mahal ingin beli di bidang farmasi paten obat baru Anda. Anda mau luangkan waktu temui pembelinya? Tak ada waktu. Bos, Anda kan sudah pensiun. Sibuk apa sih? Sebut rawat anak. Bos. Rizky Pratama. Ngapain kesini? Ngapain kesini? Kami dipimpin keluarga Putri, beberapa perusahaan besar Kota Jaya mendirikan organisasi amal. Kami kesini hari ini untuk anak-anak sekitar pemeriksaan gratis. Tak perlu. Pulanglah. Kami disertai pengacara dan doktor profesional. Kami khusus melayani anak-anak organisasi profesional. Bapak Pratama, tak ada alasan menolak kami, kan? Ternyata mau mengincar anak. Aku masih sibuk. Tak ada waktu meladenimu. Silahkan pergi. Hei, menurut penyelidikan kami, kamu tak bekerja. Orang tuamu juga pengangguran. Kami juga tanya tetangga sekitar. Katanya di rumahmu ada anak laki-laki. Tapi tak pernah lihat dia keluar. Tolong beri kami penjelasan masuk akal. Karena dia pemalu. Tak suka keluar. Mana ada anak yang suka di rumah dan tak suka main? Aku sangat curiga. Anak itu mungkin disiksa. Begini saja, biar kami lihat anaknya. Ada orang jahat mau menangkapmu. Sembunyi dulu. Baik, Ayah. Maaf ya, dia nggak di rumah. Rizky Pratama. Tadi kamu bilang dia nggak suka keluar. Sekarang bilang dia nggak di rumah. Aku tahu setelah kamu dibuang keluarga Pratama, kamu menyimpan dendam. Tapi kamu nggak boleh menyalurkan amarah ke anak. Kami sangat khawatir kesehatan mental dan fisik anak. Tolong kamu bantu kami. Kalau enggak gimana? Kalian ini organisasi amal. Mau menerobos rumah orang. Tolong pergi. Aku tahu kamu takkan mudah setuju. Kami tak bisa. Tapi polisi bisa. Tenang, saat kamu diselidiki, kami akan mengirim anakmu ke panti asuhan untuk dirawat. Aku tahu kamu jago berantem, tapi kamu tak mungkin menghalangi tugas polisi, kan? Kalau enggak, kamu bisa dipenjara. Bapak Santoso, kami tak menemukannya. Mereka mana? Sudah ku bilang, ada di rumah.
Kau sembunyikan mereka di mana? Aku tak menyembunyikannya. Mereka pergi mencari ibunya, tunanganmu. Apa? Dua anak haram itu pergi temui Putri Ayu. Ayo, pergi! Untung aku ini sangat pintar. Kalau tidak, pasti ditangkap penjahat. Hei, nona kecil. Kenapa sendirian? Ke perumahan elit kota Jaya buat apa? Ayah sibuk mengalahkan monster. Sekarang aku mau cari ibu. Dadah. Dadah, Tama. Wah, rumah ibu cantik banget. Kok ada anak kecil? Hei, ngapain kesini? Cuma anak kecil, ngapain tegang? Jangan-jangan lagi mencari nona. Semoga tebakanku salah. Ibu, aku kangen banget. Ada apa ini lagi? Kak, kamu ini kakak ibuku ya? Kamu cantik banget. Aku ini ibunya mamamu. Nggak percaya, kamu kelihatannya seperti saudari ibuku. Anak ini pintar banget ngomong. Ayo, ada apa ini? Anak ini mirip banget sama Nadia. Hei, saat ibu tak di rumah, apa yang kamu lakukan? Ibu besar. Dia mencari nona. Pengurus putri, bawa dua anak ini untuk tes DNA. Setelah selesai, hubungi ayah mereka untuk menjemput mereka. Baik. Bu, aku ke kantor dulu. Ya. Ayo, kita masuk. Ya. Ayu, kok kamu ke rumahku? Aku mau main sama kamu. Ternyata kalian saling kenal. Iya, kami satu sekolah. Ternyata satu kelas. Iya. Hebat kalian. Aku datang. Ibu besar, Nadia kecil dan anak ini cukup mirip. Yang tak tahu, pasti mengira mereka saudara kandung. Nenek. Rafa. Bu, aku pulang. Kangen aku. Anak nakal. Keluar lama sekali, tak ingat ulang. Apa kamu mau ibumu ini kamu lupakan? Aduh, Bu, ngomong apa sih? Bu, kudingnya Rizky Pratama bawa dua anak datang ke sini. Mereka ini. Ya, mereka. Lucu banget. Tunggu. Jangan-jangan kamu demi dua anak ini sengaja pulang? Aduh, Bu, bukan tahu. Aku suka banget anak-anak. Kalau dua anak ini kakak tak mau, dan Rizky Pratama tak baik pada mereka. Gimana kalau nanti aku yang rawat? Sudah kuduga, kau kembali demi anak-anak. Tenanglah, soal anak-anak belum pasti. Sekarang, yang terpenting periksa DNA mereka dulu. Baik, Rafa, mainlah. Panggil dokter kemari. Baik. Nadia cantik banget. Apa karena ini ayah kurangi warisanku? Hayu imut banget. Pengen pegang pipinya. Banyak teman. Usai makan, kita main bareng. Lapar. Ayo main bareng. Oke. Ibu besar. Ambil sehelai rambut anak. Baik. Dok, cabut rambut itu sakit. Buat rambut tumbuh lagi butuh banyak nutrisi.
Aku dan adik ditinggalkan sejak kecil. Ayah kerja keras tiap hari angkat bata, tapi tetap tak bisa dapat uang buat beli makanan enak. Kasihan adik-adik. Nanti aku mau kasih mainan sebanyak-banyaknya. Kakak hebat. Nak, Tante punya uang. Butuh berapa? Tante bisa kasih. Aku dan adik sehelai rambut tiap orang 200 juta. Boleh. Tante sekarang suruh orang ambilkan uangnya. Gimana? Gak usah Tante, aku punya kartu. Tante transfer aja. Hah? Ini kartu bankmu? Iya. Ini... Oke, udah transfer. Tante, rambutku masih banyak. Mau beli lagi nggak? Oke, nanti Tante beli lagi. Yeah! Ini. Harus diperiksa tuntas. Baik, pergilah. Hello, apa Putri Ayu ada? Apa Anda sudah janji temu? Tidak ada. Tolong kabari dia. Katakan ada orang bernama Rizky Pratama mencarinya. Ternyata kau Rizky Pratama. Bapak Santoso berpesan, tak boleh biarkan kau ganggu Nona Ayu. Silakan pergi sekarang. Kalau tidak, kami takkan segan. Satpam! Orang sembarangan tak pantas temui Nona Ayu. Rizky Pratama, Bapak Santoso akan segera bertunangan dengan Nona Ayu. Beraninya kau cari masalah pada Bapak Santoso. Sungguh menjijikkan. Aku tak akan biarkan kau naik untuk ganggu Nona Ayu. Bawa dia. Jalan. Lepaskan aku! Bawa dia! Bapak Pratama ini sangat sulit dilacak. Sudah coba semuanya, tapi tak ketemu. Kalau tidak, takkan sampai Kak Ayu harus turun tangan. Apa? Kalian sudah berusaha. Nanti kita ke Wijaya Court. Ya. Rizky Pratama, kenapa kamu di sini? Asal tahu saja, sekarang aku dan Kak Ayu sangat sibuk. Gak ada waktu urus kamu. Kalau kamu tahu diri, cepatnya. Hasil tesnya sudah keluar. Memang anakmu. Rizky Pratama, Demi bisa dekat dengan Kak Ayu. Kamu bahkan membuat laporan tes palsu. Kamu benar-benar menghalalkan segala cara. Kalau kamu tak percaya, kamu bisa sendiri periksa lagi. Aku yakin hasil tesnya setelah keluar, kamu pasti akan beri aku penjelasan yang masuk akal. Dan baru tahu hari ini, ternyata keluarga Putri diatur oleh seorang bermarga Santoso. Bapak Pratama bilang, 1, aku tak kenal kamu. Dan tak mau kenal. 2, aku tak pernah pacaran denganmu. Baiklah, karena Nona Ayu sampai sekarang masih tak mau mengaku, aku akan menjemput anakku pulang. Nona Ayu, ini perintah Bapak Santoso. Jangan sampai di Putri Court kulihat kamu lagi. Enyah! Kak Ayu, kamu kenapa? Aku pulang dulu. Bukannya Cita mau cari Bapak Pratama. Kak Ayu, tunggu aku. Anak-anak, ayo cicipi anggur dari Tante. Enak kan? Tante mau aku suapi anggur? Ayo, mau aku makan anggur? Tentu saja. Aku dan adik tanpa ibu sejak kecil. Ayah kerja dari pagi sampai malam mengumpulkan sampah. Bukannya tadi kamu bilang dia angkat bata?
Baru angkat bata, lalu kumpul sampah. Aku dan adik sampai sebesar ini belum pernah makan anggur. Jadi, aku mau cari uang buat beli hadiah untuk ayah. Kalau kamu suapi aku 1 anggur, mau dapat berapa uang? 1 anggur, 1 juta. Oke. Man. Sudah. Makasih, Tante. Selama ini, mereka pasti banyak menderita. Tante sudah selesai, pergilah main. Ibu besar, Dimas Santoso datang. Katanya tahu soal Rizky Pratama dan 2 anak itu. Bagaimana? Suruh dia masuk. Baik, Ibu besar. Ibu mertua, soal Rizky Pratama dan 2 anak itu, saya sudah menyelidikinya. Ternyata selama ini, karena tak menemukan wanita itu, dia melampiaskan semua amarah dan kekesalannya pada 2 anak itu. Apa? Rizky Pratama? Beraninya dia menyiksa anak. Apa? Rizky Pratama? Dia berani menyiksa anak? Aku juga bertanya pemimpin keluarga Pratama, kakek Pratama, yaitu kakek Rizky. Dia bilang sendiri, Rizky dari kecil galak, malas belajar, dan suka berkelahi. Dulu, saat umur 7 tahun, dia diculik penculik. Sampai umur 11 tahun, baru diselamatkan. Dan saat diselamatkan, badannya berdarah. Entah trauma apa yang dialami. Jangan-jangan karena ini dia jadi galak. Sekarang punya anak, sengaja biarkan anak kurang makan, kurang minum, dan melampiaskan amarah ke anak. Dasar binatang. Meski nasib Rizky sangat disayangkan, para penculik itu memang pantas mati. Tapi, jika dia melampiaskan amarahnya ke anak-anak, kita tak boleh memaafkannya. 2 anak ini tak berani di rumah. Apa karena alasan ini? Panggil dokter pribadi kita untuk 2 anak ini. Periksa fisik dan mental secara menyeluruh. Baik. Ibu mertua, 2 anak ini posisinya sangat sulit saat ini. Bagaimana kalau kita antar mereka ke panti asuhan, biar bisa melindungi mereka? Tak perlu, di keluarga Putri sangat aman. Aduh, ibu mertua, 2 anak ini masih terlalu kecil. Kalau Rizky Pratama mengancam mereka, mereka pasti tak berani melawan ayah mereka sendiri. Kalau dia pakai ini sebagai alasan untuk terus mengganggu Ayu, lalu bagaimana dengan Nadia? Sebelum masalah ini dipastikan, aku tak akan biarkan Rizky Pratama ada peluang mendekati keluarga Putri. Aku juga tak akan biarkan dia menemui 2 anak ini. Anak-anak ini akan kuawasi bersama Lestari. Rizky Pratama, asal kau tak bisa masuk keluarga Putri, kau tak bisa menjelaskannya. Semua ikut ibu mertua. Begini, aku bawa Nadia makan di luar dulu. Ya. Ayo, pergi Nadia. Ayah bawa kamu. Ibu mertua, kami pamit dulu. Nadia, kamu anak baik. Lebih manja ke ibu. Biar ibu izinkan ayah ke keluarga Putri. Paham? Semua salah Putri Bayu. Wanita itu hanya jika ada urusan baru izinkan aku ke sana. Kalau tak ke sana menghabisi 2 anak haram itu, takutnya akan banyak masalah. Nadia dan 2 anak itu, mereka benar-benar meremehkanmu dan mau mencelakaimu. Jangan akrab dengan mereka. Mereka musuhmu. Ingat ya, kamu harus cari cara mengusir mereka. Ayah mereka itu cuma binatang. Kalau kamu lihat dia di rumah, ibu akan dalam bahaya. Kamu jangan Ayah ngomong nih, kamu dengar nggak? Jadi bisu ya.
memanjakan anaknya. Tapi ayahku selalu saat berdua denganku malah marah padaku. Aku tak suka, ayah. Ayu, kenapa kamu di sini? Jalan sambil menunduk. Ayah sudah bilang berapa kali, jalan di pinggir, lihat mobil, hati-hati. Kamu kenapa tak dengar ucapan ayah? Mau bikin ayah mati kesal? Kamu terluka tidak? Maaf, Paman. Aku tak sengaja. Aku Nadia Santoso. Nadia Santoso? Bukan Ayu. Tunggu, kenapa gadis ini mirip sekali dengan Ayu? Jangan-jangan... Mas, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Lain kali nyetir pelan-pelan. Hati-hati. Maaf. Lain kali saya hati-hati. Paman, lenganmu terluka. Aduh, ini. Cepat. Ayo, biar ku antar ke rumah sakit. Nadia. Bagaimana keadaan Nadia? Tenang, Ibu Besar. Nadia kecil hanya sedikit ketakutan. Tidak terluka. Cuma sedikit demam. Sekarang diinfus. Semua ini berkat yang menyelamatkan Nadia kecil, pria itu. Seorang pria? Nadia sudah baik. Demamnya turun. Cepat bawa aku temui penyelamat Nadia. Mulai sekarang, dia adalah pahlawan keluarga Putri. Pria yang menyelamatkan Nadia? Di mana? Ibu Putri, pria itu kami tak lihat. Dokter yang beritahu kami. Cari dia. Cepat temukan dia. Kami mau berterima kasih langsung. Baik. Ibu Putri, ada perintah lain? Tidak, silakan laksanakan. Baik. Bos, kenapa Anda nekat sekali? Anda taruhkan nyawa berharga untuk menyelamatkan anak tak... Kenapa Anda nekat sekali? Safety first. Bukan. Oh ya, bos. Yang kubahas kemarin soal paten obat baru. Apa keputusannya? Penawaran pembelinya tak murah loh. Kalau saya, sudah lama saya jual. Bukan apa-apa. Bos memang hebat. Siapa sangka, pakar internasional, ahli farmasi Bapak Pratama, ternyata orang di sebelahku, pria muda ini. Oh, bukan, pria tampan ini. Padahal patennya tak bisa dihitung-hitung. Punya banyak paten memang bebas. Benar juga, bos tak butuh uang. Aku benci orang kaya. Ayah, Nemi izinkan kami di rumah ibu main beberapa hari. Besok ayah bisa bawa mainan blokku dan adik ke sini. Sepertinya Ayu dan Bagas di keluarga Putri sangat senang. Nenek baik. Sepertinya Ibu Putri juga baik pada mereka. Aku jadi lega. Meski Putri Ayu tak ingat aku, tapi aku tak mau kecewakan anak-anak. Ayah sudah baca. Nadia, kamu pergi kemarin, kok nggak bilang sama ayah? Ke rumah sakit, nggak telepon ayah juga. Kamu mau bikin ayah mati kesal? Biasanya Nadia anak yang baik. Kenapa di tanganmu dia kabur dari rumah dan hampir celaka? Aku butuh penjelasan. Ibu mertua, ini anak pasti kadang di depan orang tua suka ngambek. Ayah juga bingung. Oh ya, ibu mertua. Nadia kali ini sangat ketakutan. Bolehkah aku tinggal di sini 2 hari ini, biar mudah merawatnya? Ayu khusus berpesan padaku. Apapun alasan Dimas Santoso, jangan biarkan dia tinggal di keluarga Putri. Tapi dia ayahnya anak ini. Gak mau. Aku paling benci ayah. Nadia, kamu! Keluar sana!
Pergilah. Nadia, ayahmu bikin kesal. Ayahku beda sama ayahmu. Ayahku pria paling tampan di dunia. Enggak, kemarin ada paman yang nolong aku. Dia lebih tampan dari ayahmu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada yang lebih tampan dari ayahku. Paman tampan itu super berani. Ayahku lebih hebat. Paman tampan itu yang paling tampan di dunia. Aku mau ibu menikah dengan paman tampan. Ibu harus menikah dengan ayahku. Ayahku yang paling tampan di dunia. Adik, iya kan? Iya. Rafa, menurutmu? Anu, tunggu ketemu paman tampan Nadia. Bandingin sama ayah Bagas dan Ayu. Kan langsung tahu. Ibu besar, Rizky Pratama datang. Ngapain dia ke sini? Tidak. Baik. Ayahku datang. Ayo, biar kulihatkan hebatnya ayahku. Pasti lebih ganteng dari paman kalian. Ayo, kita buktikan. Bapak Pratama, maaf sekali. Ibu besar tak mau bertemu Anda. Rizky Pratama, dengar itu. Keluarga putri tak menyambutmu. Keluarga elit seperti keluarga putri bukan sembarang orang pantas masuk. Bapak Santoso, besar juga tak mau bertemu Anda. Silakan segera pergi. Kau. Ibu besar tak mau melihatmu. Silakan pergi sekarang. Kau! Tua bangka ini malah merusak rencanaku. Ayah, aku kangen banget. Ayah, aku juga kangen banget. Oh ya? Paman datang buat nemuin aku. Kamu kan yang kemarin. Kok kamu di sini? Karena ini rumahku. Kamu. Nadia, ayah di sini. Dia orang jahat. Dia mau merebut ibumu. Dengar kan? Tak kusangka, anak yang kuselamatkan kemarin ternyata anak Putri Ayu dan Dimas Santoso. Mereka sudah punya anak. Ayah, aku dan adik sangat kangen ayah. Ayah kangen kami tidak? Ayah kangen kami. Tentu ayah kangen kalian. Kalian makan enak-enak tidak? Iya. Pintar. Apa kalian bosan? Nih, ayah bawa mainan balok untuk kalian. Makasih ayah. Ayah, aku sendiri dapat banyak uang loh. Aku mau belikan ayah dan adik banyak makanan enak. Hebat sekali. Ya, paman, luka paman gimana? Masih sakit. Ayah kenapa? Ayah terluka di mana? Ayah, tak apa. Jangan khawatir. Ya, ayah terluka. Biar aku bawa ayah masuk. Iya, paman cepat masuk. Nenek, orang yang menolongku datang. Bapak Pratama, ternyata kemarin Anda yang menolong Nadia. Silakan duduk. Ayah sekarang gimana? Masih sakit? Tenang, ayah tak apa. Melihat sikap santainya, dia tak seburuk Rumo di luar. Bapak Pratama, Anda dan Ayu, apa ada salah paham? Kalau kalian benar-benar salah paham, katakan saja padaku. Ibu, lihat bunga ini cantik kan? Sangat cantik. Nak, bunga ini buat Nadia. Main yang lain saja. Ini Nadia yang kasih. Kenapa buat dia tapi nggak buatku? Kalau kamu mau, cari ibumu. Bukan aku. Tapi
Tapi kamu kan ibuku. Aku bukan ibumu. Jangan panggil aku ibu lagi. Nadia, jangan pinjamkan bunga ini ke orang lain lagi. Abu jahat. Aku nggak mau ngomong sama ibu. Ibu jahat. Ayah. Bapak Pratama, keluarga Putri tak terbiasa rawat anak orang lain. Tolong bawa dua anak ini pergi. Heyo. Bapak Pratama, Ayu bicara terlalu kasar. Saya mewakilinya minta maaf kepada Anda dan Ayu. Terima kasih atas niat baiknya, Ibu Putri. Ayo, kita pergi. Paman, jangan pergi. Nadia. Jangan ribut. Sini cepat. Kok makin gak nurut sekarang? Mau kata ibumu aja gak dengar ya? Kalau gitu, biar paman tinggal. Ibu yang pergi. Nadia. Sudah kuduga. Anak bukan kandung memang beda. Akhirnya cuma merawat anak orang. Bapak Pratama, sikap Ayu, Anda juga lihat. Jadi tolong, jangan ganggu Ayu di keluarga Putri. Dan jangan ganggu keluarga kami bertiga. Rizky Pratama, kau tak boleh bawa anak-anak. Tinggalkan anak-anak. Aku tahu kau diculik saat kecil, membuatmu menyimpan dendam. Tapi bagaimanapun, kau tak boleh menyiksa anak-anak. Mereka itu tak bersalah. Aku menyiksa anak-anak. Dengar ya, jangan pura-pura bodoh. Lihat Bagas sekarang pendiam. Tak berani ketemu orang. Anak yang baik-baik hampir kena gangguan mental karena disiksa. Tante, ayah tak menyiksaku. Dengar jelas. Kau kan ayah mereka. Pasti mereka membelamu. Rizky Pratama, aku tahu kau punya masa lalu buruk. Aku juga kasihan padamu. Tapi aku tak akan biarkan kau terus menyiksa anak-anak. Aku tak akan biarkanmu terus menyiksa anak. Dokter, tahu dia hasil pemeriksaan Bagas sekarang. Anak ini sangat sehat, tapi dari segi mental memang ada sedikit masalah. Masalah apa? Dia agak takut sosial. Penyebabnya ada dua. Pertama, pernah mengalami trauma, jadi takut bertemu orang. Kedua, IQ-nya terlalu tinggi, jadi tak mau berurusan dengan orang ber-IQ rendah. Anak ini masuk kategori mana? Anak ini masuk kategori kedua. Waktu Ayu kecil, dia juga bicara agak lambat. Setelah diperiksa dokter baru tahu. Karena IQ-nya tinggi, dia tak mau bicara. Kalau Bagas juga begitu, maka mereka berdua mungkin benar-benar ibu dan anak. Aku suruh orang ambil laporan DNA. Bagaimana hasilnya? Ibu besar, laporan tesnya belum keluar sampai sekarang. Pasti ada masalah. Apa saya harus? Sudahlah, kau ke kamar Ayu sekarang. Ambil beberapa rambutnya, lakukan tes DNA lagi. Cepat. Rizky Pratama, demi keamanan, aku yang akan mengurus dua anak ini. Tapi keluarga Putri tak menyambutmu. Silakan pergi. Putri Ayu, hari ini aku hanya mau tanya satu hal. Apa kamu mengaku dua anak ini? Bapak Pratama, ku bilang sekali lagi. Aku tak kenal kamu. Mereka bukan anakku. Lalu kenapa tak lakukan tes DNA dengan anak-anak? Jika hasilnya sesuai harapanmu, kau bisa buatku menyerah. Tidak, Bapak Santoso. Kenapa tidak? Aku ingin tes DNA. Hal semudah ini kau terus halangi. Karena selama ini, Ayu hanya tidur denganku. Paham? Ayu hanya punya Nadia, anak tapi adalah anak kami. Jadi, 6 tahun lalu kau selingkuh, 6 tahun ini kau tak amnesia. Karena alasan ini, kau tak mencariku, kan? Baik, sudahlah. Bagas, Ayu, ayo pergi. Bapak Pratama, tolong tinggal sebentar lagi. Paling lama 1,5 jam. Tunggu sebentar. Setelah hasil tes DNA keluar, aku akan merebut hak asuh mereka. Biar mereka tak ditindas lagi. Ayu, ini bunganya. Biar ayahmu tinggal di sini ya. Ayah, boleh aku tinggal sebentar main bareng mereka? Cari cara, tahan dua anak itu. Ibu sendiri yang ambil laporannya. Baik, mengerti. Bagas, Ayu. Nadia, ayo main sana, oke? Oke. Ayu, apa isi botol ini?
buatan ayah, khusus buat aku dan adik. Minuman bergizi. Oh ya Nadia, mau coba minum? Mau, aku mau. Nih. Bapak Pratama, Ibu besar berpesan. Anda penyelamat Nadia kecil. Kami siapkan kamar tamu khusus. Apa Anda mau istirahat dulu? Oh ya, ayah. Ayah terluka. Cepat ke atas istirahat. Baik, kalian mainlah. Hati-hati ya. Bapak Pratama, lewat sini. Rafa, ayo main sama mereka. Enggak, ngantuk Bu. Mau tidur. Oh, oke. Kalian main di sini ya. Ibu bawa dia tidur ya. Oke. Dua anak haram ini harus segera dihabisi agar tak jadi masalah. Rizky Pratama, jangan salahkan aku. Kau yang memaksaku. Nadia kecil? Kamu kenapa Nadia kecil? Ada apa ini? Baru sebentar Nadia kecil malah. Toga! Cepat periksa Nadia kecil. Cepat, 2 orang, ikut periksa Nadia kecil. Sisanya periksa 2 anak lainnya. Ngapain urus 2 anak haram itu? Nadia itu anak keluarga Putri. Kalau ada apa-apa, keluarga Putri takkan ampuni kalian. Apa aku akan mati? Jangan bilang begitu. Tak apa. Minuman beracun. Anak-anak minum minuman beracun. Karena penyebabnya sudah diketahui, aku tak peduli caramu. Cepat sembuhkan mereka. Tapi obat ini sangat beracun. Sudah lama dilarang dan tak ada penawarnya. Tingkat kematiannya 100%. Keluarga Putri tiap tahun habiskan banyak uang untuk kalian. Apa itu untuk Ama? Cepat cari cara. Ibu Putri, aku ingat beberapa bulan lalu ahli medis terkenal Bapak Pratama menciptakan pil penawar Wijaya. Katanya dalam waktu 15 menit bisa menjadi penawar racun. Aku punya pil penawar Wijaya. Tapi cuma 1. Cepat beri Nadia. Kenapa? Apa nyawa Bagas dan Ayu tak berharga? Rizky Pratama, minuman beracun ini dideteksi dari minuman yang kau beri ke anak-anak. Aku tahu, karena Ayu itu tunanganku, kau membenci aku. Tapi kau tak boleh mencelakai anak-anak. Bahkan anakmu sendiri tak kau lepaskan. Harimau pun tak makan anaknya. Kau lebih kejam dari binatang. Apa anak-anak bagimu hanya alat untuk melampiaskan amarah dan dimanfaatkan? Walau kau dapat penawar, kau selamatkan siapa? Mending beri Nadia. Tak perlu pilih. Ayo, katakan. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Ibu Putri, cepat putuskan. Waktu tak banyak. Kalau ditunda lagi, 3 anak takkan terselamatkan. Berikan ke Nadia. Putri Ayu, kamu yakin mau beri penawar satu-satunya ke Nadia? Bapak Pratama, ini penawar keluarga Putri. Untuk menyelamatkan anak kami sendiri. Apa salahnya? Aku tahu kamu cemas. Tapi tenanglah dulu. Aku akan panggil dokter terbaik untuk mengobati anakmu. Baik? Rizky Pratama, mau apa? Putri Ayu, aku bisa beri penawar ini. Tapi kamu harus janji buat tes DNA dengan 2 anak ini. Baik, aku setuju. Ambil air. Tak perlu. Obat ini bisa diminum tanpa air. Tak perlu tunggu. Laporan tes DNA sudah kudapatkan. Ada apa ini? Baru aku keluar sebentar. Kok rumah jadi kacau begini? Nadia kecil keracunan, tapi sudah meminum penawarnya. Sudah tidak dalam bahaya. Cepat bawa anak-anak ke sofa. Ini, 2 anak ini, ternyata benar anakku. Tapi yang dia bilang pacaran denganku setahun, itu apa? Kenapa aku sama sekali tak ingat hal ini? Dan karena ini anakku, lalu anak itu kenapa ada di tangan Rizky Pratama? Ternyata benar anak kakak. Kakak hebat juga, malah sama 2 pria. Kok bisa begini? Buah bangka ini berani diam-diam lakukan tes DNA. Tidak,
Ayu, apapun yang terjadi, racunnya terdeteksi dari minuman Rizky Pratama untuk anak-anak. Menurutku, dia membenci kita, tapi tak bisa menyentuh kita. Jadi dia mencelakai anak kita. Dia lebih kejam dari binatang. Dokter, semua minuman ini ada racunnya? Benar. Rizky Pratama, jangan pura-pura. Demi membunuh Nadia, kau sungguh tak kenal ampun. Bahkan anak sendiri tak kau lepaskan. Orang sepertimu tak pantas jadi manusia. Pengawal! Kau ngapain? Bagas dan Ayu memang lemah sejak kecil. Minuman itu sengaja kusiapkan untuk mereka. Mereka minum sejak kecil. Tapi hari ini, di tempatmu malah jadi masalah. Menurut maksudmu, keberadaan Bagas dan Ayu merugikan kepentinganmu. Jadi kau tak segan mengorbankan Nadia dan meracuni minumannya ya? Ngomong apa kau? Jelas-jelas kau yang buat minumannya. Tadi kita semua ada di kamar, cuma kau di ruang tamu. Kau bukan kau, siapa yang meracuninya? Cukup Rizky Pratama. Sampai sekarang kau masih membelanya ya? Tidak, itu bukan yang terpenting sekarang. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan anak-anak. Benar, Bapak Pratama. Keluarga Putri pasti akan memberimu kebenaran dan akan beri keadilan untukmu dan anak-anak. Tapi yang paling mendesak, sekarang kita harus cepat obati racun mereka. Anak-anak hampir tak kuat lagi. Gawat, kalau si tua ini tahu aku yang ngeracun, semua akan hancur. Tapi untung aku sudah bersiap. Berapa waktu sisa untuk anak-anak? Sekitar 10 menit lagi. Hubungi semua dokter hebat di Kota Jaya. Caranya apapun, dalam 5 menit harus tiba di keluarga Putri. Hubungi Bapak Pratama, cari pil penawar Wijaya. Apapun caranya, walau harus merampok, harus kurebut. Nona, ada orang bernama Andi Wijaya di luar. Katanya ada urusan penting. Cepat suruh dia masuk. Nona, ada orang bernama Andi Wijaya di luar. Katanya ada urusan penting. Cepat suruh dia masuk. Baik. Bos, ini pil penawar Wijaya Anda. Terima kasih. Ini pil penawar Wijaya. Boleh saya lihat? Ambil saja, jangan sampai rusak. Ini pil penawar Wijaya asli. Dapat dari mana? Dari mana lagi? Buat sendiri. Apa? Buat sendiri? Jangan-jangan Anda Bapak Pratama yang legendaris itu? Hei, sebagai dokter, yang harus kalian perhatikan bukankah kondisi pasien? Oh yeah. Memang hebat Bapak Pratama yang ciptakan pil penawar Wijaya. Anak-anak sudah lewat masa kritis. Kenapa tak bisa bunuh dua anak haram itu? Dasar sampah. Tak bisa apa-apa. Cuma bisa teriak di sini. Tentu kami tak sebanding dengan Bapak Pratama. Tapi bisa beri kami sebotol pil penawar Wijaya untuk jaga-jaga? Mau gratis? Tidak. Anda salah paham. Kami hanya ingin sekali hak beli pil penawar Wijaya. Kami bisa bayar 2 kali lipat. Benarkah? Soal ini, maaf. Saya tak bisa putuskan. Tak bisa putuskan? Bukankah Anda yang ciptakan pil penawar Wijaya ini? Mana mungkin? Tunggu. Di telinga mana Anda dengar saya bilang, saya Bapak Pratama? Telinga mana yang dengar aku bilang, aku Bapak Pratama? Dia memang bukan. Dia Bapak Wijaya dari Wijaya Corp. Ternyata Bapak Wijaya. Bisa tolong Anda memperkenalkan kami pada Bapak Pratama? Kami sangat butuh pil penawar Wijaya. Dia bahkan tak temui bos Anda, Ibu Putri. Apalagi kalian. Bapak Wijaya, sisa berapa pil penawar Wijaya Anda? Aku beli semua. Ibu Putri, bukan gak mau jual ke Anda. Anda juga dengar kataku tadi. Jual atau enggak, aku sungguh tak bisa putuskan. Aku bayar 5 kali harga pasar. 10 kali. 15 kali. Enggak dijual. Kau pikir kau siapa? Ngapain bikin kacau? Kau pikir bilang nggak dijual, Bapak Wijaya akan percaya? Rizky Pratama, kau sendiri nggak dapat, malah larang kami beli. Kau benar-benar menganggap dirimu pakar medis, Bapak Pratama. Kau bilang nggak dijual, langsung nggak dijual.
Kubilang tak dijual. Kalian takkan dapat satu pun hari ini. Kau pikir kau siapa? Bilang tak dijual, ya tak dijual. Cukup! Pil penawar Wijaya hari ini tak bisa dijual. Bapak Wijaya, kami mau beli pil penawar Wijaya hanya untuk jaga-jaga. Hanya ingin menjaga keselamatan Nadia. Aku sungguh tak paham, apa alasanmu menolak uang ini? Kau pikir aku bodoh? Menolak uang? Bapak Pratama yang melarangku. Kalau melawan bos, aku yang bodoh. Kau Bapak Pratama? Ayu, jangan sampai kau tertipu. Kalau dia Bapak Pratama, kenapa tak selamatkan Nadia lebih awal? Benar, Kak. Mana mungkin dia Bapak Pratama? Kalau dia benar-benar Bapak Pratama, aku balikan namaku. Aku jadi Lestari Putri. Ibu Putri, Bapak Pratama sudah lama pensiun. Jangan curiga ke sana-sini lagi. Asal dia tak setuju, kita tak bisa kerjasama. Tapi tadi kau jelas panggil dia bos. Gawat, terlalu gegabah sampai lupa. Bos, identitas aslimu tak bisa kututupi lagi. Tolong. Kau mana peduli apa aku orang yang kau maksud daripada siapa yang meracuni anak itu? Kalau bisa kerjasama dengan Bapak Pratama, itu baik untuk perusahaan dan anak. Tenang, Bapak Pratama. Aku akan periksa CCTV dan beri penjelasan. Periksa apanya? Rizky Pratama. Selain kau yang bisa meracuni, siapa lagi? Kau jelas punya banyak pil penawar Wijaya. Kurasa kau cuma menunggu Nadia mati agar bisa selamatkan dua anak haram itu, lalu dengan alasan yang sah bisa mengganggu Ayu. Ibu Putri, tolong periksa CCTV-nya. Tidak. Kau terus mencegah kami periksa CCTV. Kenapa? Apa kau tak khawatir siapa yang meracuni anak itu? Jangan-jangan... Tutup mulutmu! Bapak Pratama, soal ini, keluarga Putri pasti beri penjelasan. Hanya saja, Dimas Santoso, dia tetap ayah kandung Nadia. Rizky Pratama. Periksa dia. Ibu Putri, meski sebagian besar minuman beracun sudah dimuntahkan, tapi masih ada sedikit yang tertelan. Ibu Putri, tak perlu repot. Aku beri penjelasan sendiri. Tapi mulai sekarang, aku harap kau tahu, Ayu dan Bagas juga anak keluarga Putri. Kalau aku lihat lagi kalian membeda-bedakan, Dimas Santoso adalah nasib kalian. Bawa anaknya. Ayo, kamu jangan percaya padanya. Dia itu penipu. Malam itu 6 tahun lalu. Bukannya kamu? Putri Ayu sekarang mungkin sudah mulai curiga. Tapi, asal aku bersikeras Nadia adalah anakku dan Putri Ayu, maka dia akan terikat denganku selamanya. Apa yang kamu bilang? Kalau bukan aku, mana bisa ada Nadia? Kak, mau kemana? Aku ke keluarga Pratama. Jaga anak baik-baik. Ibu ikut. Aku juga ikut. Kejam banget. Selain nenek, keluarga ibu yang lain. Bukan, Tante Putri setengah baik. Yang lain semua jahat. Harusnya aku cari uang lebih banyak. Dan paman jahat yang meracuniku dan adik. Emosi banget. Adik juga emosi kan? Ya, ibu beri penawar satu-satunya ke Nadia. Apa itu berarti ibu tak mau kita lagi? Kakek nenek pulang. Ayo. Kalian pulang. Ayu, kamu udah mendingan. Nggak apa-apa kok nenek. Mau bawa nenek ke kamarmu? Boleh. Ayo bawa nenek ke kamar sekarang. Rizky, kamu? Mereka berdua baru dapat waktu berdua. Kita jangan ganggu. Anak-anak tadi nggak lihat aku sama sekali. Pasti mereka benci aku.
Nenek, tante, ayo duduk. Ya, baik. Kok diariku ada di sini? Nenek, jangan dilihat. Ada rahasiaku di dalam. Diariku. Kalau bisa tahu isi diari Ayu, mungkin bisa tahu selama ini bagaimana hidupnya dan Bagas. Ayu, mana mungkin nenek membaca harianmu diam-diam? Tapi boleh nenek periksa di dalam harianmu apa ada salah ejaan? Baiklah, tapi nenek, halaman 25 jangan dilihat. Nenek mengerti. Aku ajak adik main dulu. Baik, pergilah. Ya. Ayo. Ingat, halaman 25 jangan dilihat. Nenek mengerti. Pergilah. Hari ini utakku dan adik, tapi ayah kerja sampai larut. Aku dan adik hampir tertidur. Ternyata ayah bawa kue besar pulang. Demi beli kue ini, ayah pasti sangat lelah. Aku kasihan ayah. Ayah suruh aku berharap. Aku berharap rekeningku tiba-tiba ada 1 miliar rupiah. Dengan begitu, ayah tak terlalu lelah. Selama bertahun-tahun, Rizky besarkan 2 anak sendirian. Sungguh tak mudah. Pantas Ayu sangat gila uang. Bu, keluarga kita sudah kaya. Ibu juga gila uang, kan? Sepertinya ini bisa diturunkan. Bu, mau ngapain? Ini kan impian ulang tahun keponakanmu. Cepat transfer 1 miliar. Bu, kenapa ibu nggak transfer? Ibu nggak rela. Oke. Tapi aku nggak punya nomor rekening Ayu. Eida. Pasti ada dewa yang akan kabulkan harapanku. Jadi, aku akan menuliskan nomor rekeningku. Anak ini. Kak, ngapain kita duduk di sini? Nanti kamu tahu, adik. Ayo adik, kita cari pelanggan VIP kita. Bapak Pratama, kita harus bicara baik-baik. Nona Ayu, apa yang perlu dibahas? Bahas kau demi bersama Dimas Santoso, meninggalkanku dan anak kita. Bukan begitu. 6 tahun lalu aku difitnah dan hilang ingatan. Jadi aku salah paham padamu. Karena sekarang semua terungkap dan kita ini orang tua Bagas dan Ayu, aku harap kita bisa berkomunikasi normal. Selain hari ini, aku tak pernah melakukan hal lain yang melukai kamu dan anak kita. Aduh, hari ini aku sangat lelah. Istirahatlah sayang. Sejak aku di blacklist keluarga Putri, sampai sekarang belum dapat kerja. Pendapatanku juga sedikit. Nenek Pratama, demi nama keluarga, malah memutus hubungan dengan... Sekarang yang paling kasihan adalah Ayu dan Bagas. Keluarga Putri malah menyuruh sekolah memusir mereka. Keluarga Putri ini keterlaluan. Kita kan tak ada dendam dengan mereka. Tapi mereka malah... Benar sekali. Menurutku, keluarga Putri cuma menindas kita yang sedang terpuruk. Memang tak ada apa-apa. Cuma ayahku yang di blacklist, ibuku dipecat dari perusahaan, dan anak-anakku yang diusir. Aku jamin, aku dan ibuku tak pernah mengeluarkan perintah itu. Itu Dimas Santoso yang diam-diam mengatasnamakan keluarga Putri. Maaf, ini masalah keluarga Putri. Aku akan urus ini sendiri dan beri penjelasan. Putri Ayu ini juga tinggalkan anak di sini dan tak peduli. Keterlaluan. Rizky, ini siapa ini? Ini Putri Ayu. Halo Paman, halo Bibi. Oh, Ibu Putri, duduk. Duduklah. Sayang, ada apa ini? Orang keluarga Putri kok kesini? Apa dia datang menagih hutang? Cepat panggil Rizky. Bawa anak-anak lari. Aduh, tenang. Duduk dulu. Amati dulu. Kakek, nenek, kalian pulang. Kakek, nenek.
Bapak Pratama, orang yang meracuni sudah ketemu. Dia pelayan rumah. Pelayan ini pernah malas bekerja. Aku menghukumnya. Tak disangka dia dendam. Makanya dia meracuni minumannya. Setelah ditangkap, dia mengaku bersalah. Sekarang sudah diserahkan ke polisi. Sebagai orang dari keluarga kaya, pasti punya rencana cadangan. Memang seperti dugaanku. Dimas sudah siapkan kambing hitam. Makanya dia begitu sombong. Tapi untunglah, aku juga bisa membalaskan dendam Bagas dan Ayu. Sebagai nenek Nadia, aku tak tega melihatnya tanpa ayah. Makanya aku menjodohkan Dimas dan Ayu. Tapi Ayu cuma setuju lisan. Di hatinya, dia tak mengakui Dimas. Karena orang ini sifatnya sangat buruk dan licik. Jadi, setelah dipikirkan matang-matang, aku batalkan pertunangan mereka. Ibu Santoso, Anda tidak sengaja melindungi Dimas, kan? Bapak Denny, aku tak pernah berpikir begitu. Sekarang Dimas sudah terluka dan pertunangannya aku batalkan. Dia sudah membayarnya. Hanya saja, dia tetap punya status ayah Nadia. Kami sulit bertindak terlalu keras. Ya, mengerti. Bapak Pratama, pengurus baru telepon. Bilang Nadia baru bangun. Dia merindukanmu. Maaf, Ibu Putri. Sementara aku tak tertarik merawat anak orang lain. Maaf, anak-anak baru lepas racun. Masih lemah, butuh istirahat. Kami tak akan mengganggu lagi. Soal 6. Tahun lalu, aku akan suruh orang menyelidikinya dan beri kau hasilnya. Tenang, Bu, Pak. Kita pasti akan makin baik ke depannya. Kak Ayu, Bapak Santoso sudah lewat masa kritis. Ibunya juga sudah menjaganya. Aku tahu. Rina, sampaikan. Keluarga Putri dan Pratama tak pernah bermusuhan. Dan segera batalkan perintah Dimas Santoso terhadap keluarga Pratama. Baik. Ayu, gawat. Nadia kabur dari rumah. Apa? Ibu Putri, kami sudah menahan Nona Nadia yang kabur, tapi dia tak mau pulang. Katanya kalau tak diizinkan ke keluarga Pratama, dia akan... Aku mau ke sana. Biarkan dia. Jaga keamanan Nadia. Baik. Bagus juga Nadia ke sana. Sekalian biar dia dan 2 anak keluarga Pratama berkumpul dan akrab. Bu, tutuplah. Dimas, kamu merasa bagaimana? Bu. Putri Ayu. Dasar tak tahu diuntung. Anakku sudah dihancurkan oleh Rizky Pratama begini. Dia malah masih punya waktu membatalkan perintah kita ke keluarga Pratama. Apa? Putri Ayu milikku. Keluarga Putri juga milikku. Terus kenapa kalau perintahnya dibatalkan? Aku tetap bisa menghabisi mereka. Ayah, Kak Nadia nggak bisa ke rumah kita. Dik, dia anak dari paman jahat. Dan paman jahat itu mau melukai kita. Tapi Kak Nadia baik banget. Dia bagi-bagi makanan enak dan kasih hadiah buat kakak. Andai kita ini satu keluarga. Punya ayah seperti itu, dia sungguh kasihan. Ayah. Nadia, kok kamu di sini? Dan aku bukan ayahmu. Kamu itu ayahku. Aku ini anak ayah. Dan Bagas dan Ayu juga anak ayah. Jadi, kalau ayah nikahi ibu, nanti ayah jadi ayahku. Kamu. Kak Nadia, kamu mau main sama kami? Aku cari ayah dan mau main sama kalian. Bagus, bagus. Ayah, aku lapar. Oke, ayah masak buat kalian ya. Soal anak-anak dulu, harus diselidiki lagi. Nadia. Ibu mau jemput aku pulang. Bagas, Ayu, maaf ya. Dulu ibu yang salah. Tak mengenali kalian. Kalian semua kesayangan ibu. Kita beri ibu kesempatan untuk menebusnya. Lalu bagaimana ibu menebusnya?
Ayu, dulu ibu marahin kamu karena bunga. Sekarang ibu sadar salah. Jadi buat kamu dan Bagas, ibu buat buket bunga sama persis kayak Nadia. Dan ibu tahu kalian suka puzzle. Jadi beli puzzle buat main bareng. Anu, Bapak Pratama, soal perintah menekan keluarga Pratama sudah saya Nadia ingin tinggal di sini 2 hari buat main sama Bagas dan Ayu. Tolong bantu jaga dia ya. Tak perlu sungkan, Nona Ayu. Anak sendiri pasti akan kujaga. Tak repot. Terima kasih. 6 tahun lalu, Nona Ayu bicara dulu. Soal kejadian 6 tahun lalu, aku sudah suruh orang ke rumah sakit operasiku dulu untuk menyelidikinya. Hasilnya akan segera keluar. Aku juga suruh orang menyelidikinya. Baik, aku tak tunggu lagi. Sampai jumpa di rumah sakit besok. Nadia. Ibu mau pulang. Mainlah dengan Bagas dan Ayu ya. Oke, dadah. Ini hadiah dari ibu buatku. Ibu juga kasih aku. Jadi kita semua punya hadiah dari ibu. Dan ibu, biarkan aku main di sini 2 hari. Kamu dengar? Aku baru dengar gosip. Gosip apa? Jangan bikin penasaran. Cepat kasih tahu. Dr. Surya di rumah sakit kita. Kamu ingat kan? Seorang senior bilang 6 tahun lalu, Dr. Surya diam-diam tanpa sepengetahuan ibu hamil membawa pergi 2 bayi baru lahir. Apa? Pelan-pelan. Biar ku beritahu. Karena ibu hamilnya pendarahan hebat, dia pingsan. Jadi dia sama sekali tak tahu berapa anak yang lahir. Waktu itu cuma suaminya yang ada. Ku tebak, suaminya lah yang diam-diam menyuap Dr. Surya agar dia bawa anaknya. Akhirnya hanya tersisa 1 anak. Entah kenapa dia melakukannya. Dr. Surya ini adalah dokter yang mengoperasiku. Jangan-jangan... Suatu malam 6 tahun lalu, ada yang mengetuk pintu. Setelah ku buka, ada 2 anak di depan pintu. 2 anak itu adalah Bagas dan Ayu. Wajah 2 anak ini mirip banget denganku. Soal ini, aku akan suruh sepertinya terkait dengan Dimas Santoso. Kalau memang benar begitu, berarti saat itu Dimas Santoso sengaja meletakkan anak di depan pintu untuk mengikatku dengan anak itu, agar aku mengira kamu sengaja meninggalkanku. Hello? Apa? Nadia diculik. Ada apa? Bukannya Nadia di rumahmu? Ada 2 orang menyamar jadi petugas keamanan, bilang mau periksa alat pemadam. Orang tuaku langsung buka pintu. Tak disangka mereka berani menculik Nadia. Aku suruh orang bloke Kota Jaya. Mereka takkan bisa kabur jauh. Tunggu, sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Bagaimana urusannya? Nak, apa kamu terlalu buru-buru? Kalau hal ini ketahuan keluarga Putri, hidup kita akan susah. Bu, kalau tak bersiap, mana mungkin bertindak asal? Dokter dulu itu sudah kusingkirkan. Lagi pula Nadia tak ada, tak bisa tes DNA. Jadi kendali di tangan kita. Bagaimana dengan 2 anak haram itu? Apa kita langsung singkirkan mereka agar aman? Langsung bertindak, mudah ketahuan. 2 anak haram itu nanti saja. Lagi pula, target kita keluarga Putri. Kalau mereka tahu kita menculik Nadia, kita langsung hapus jejaknya. Kalau tak ketahuan, kita lanjutkan rencana awal. Bu, pergi lihat Nadia dulu.
Memang seperti dugaanku. Dimas yang menculik Nadia. Bahkan, dia sudah memindahkan Nadia. Dasar tikus kecil. Cepat juga lari. Setelah selesai hari ini, kita bisa dapat banyak uang. Nanti kita bisa hidup kaya atau tidak, semua tergantung padamu. Bos, ayo main kartu. Oke. Eyo, bagi kartu. Mainlah. Untung saja, Nadia itu anak Rizky Pratama. Kalau tidak, aku tak tega biarkan putriku menderita begini. Bukan anak kandung, jadi tak ada perasaan. Nadia, jangan salahkan aku. Siapa suruh kau jadi kunci berangkas keluarga putri? Kalau mau salahkan saja nasibmu. Tadi itu suara ayah. Kenapa ayahku beda dengan ayah orang lain? Ayah orang lain sangat sayang anaknya, tapi aku... Bapak Santoso. Jaga dia baik-baik. Kalau ada apa-apa, kalian semua siap-siap. Ya. Ini. Ada apa ini? Ini. Jelaskan! Bapak Santoso. Karena dia terus mau kabur, jadi aku nggak tahan, terus nendang dia. Ini! Kau cari mati? Kamu nendang dia sampai mati? Bapak Santoso. Kau tahu nggak? Sekarang kita nggak bisa bawa dia ke rumah sakit. Seluruh kota Jaya lagi cari dia. Maaf, Bapak Santoso. Aku salah. Sudah begini, harus buat Rizky Pratama jadi kambing hitam. Awasi keluarga Santoso. Kalau ada apa-apa, segera telepon aku. Baik. Oh iya bos, hasil tes DNA yang Anda minta sudah keluar. Nadia Santoso memang anak Anda. Aku tahu, makasih. Pak polisi, ini rumahnya. Mana orangnya? Dimas, kau panggil kami pagi-pagi. Sebenarnya mau apa? Ibu mertua, nanti ibu tahu. Nenek, ibu. Pak polisi, itu dia. Cepat tangkap dia. Dimas, apa maksudmu? Ibu Putri, cucu ibu, Nadia, telah dibunuh. Apa katamu? Pagi-pagi ada yang ke rumah kami bilang, Rizky Pratama telah membunuh Nadia dan membuangnya di gunung. Mana mungkin? Aku juga tak percaya. Tapi sekarang kalian, siapa yang bisa temukan Nadia? Di mana dia? Kau tahu? Nadia diculik. Rizky Pratama, apalagi yang mau kau katakan? Dasar pembunuh, kau bukan manusia. Beraninya kau mencelakai anak perempuan 6 tahun. Bapak Santoso, bicara butuh bukti. Apa kau punya bukti? Lagi pula, kenapa aku mau mencelakai Nadia? Aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi aku tahu, tanpa Nadia, kau masuk ke keluarga putri, tak ada rintangan lagi. Apa aku benar? Konyol. Ini fakta menurutmu kan? Rizky Pratama adalah ayah kandung Nadia. Benar. Menurut penyelidikanku, Putri Ayu 6 tahun lalu lahirkan 3 anak, yaitu Ayu, Bagas, dan Nadia.
Putri Ayu pendarahan hebat. Setelah melahirkan, dia langsung pingsan. Kejadian 6 tahun lalu dan hilangnya ingatan Putri Ayu, semua karena obat Dimas Santoso. Dan 5 tahun lalu, kau mengirim 2 anak diam-diam padaku agar aku nanti tak bertemu Putri Ayu lagi. Dimas Santoso, apa aku benar? Mustahil. Bagaimana kau bisa tahu? Lalu kenapa? Kau adalah pembunuh Nadia Santoso hari ini. Nadia sudah tiada. Tunggu sisa hidupmu habis di penjara. Yang akan dipenjara adalah kau. Nadia, kamu gak apa-apa? Nenek, aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kenapa? Kenapa kau tak mati? Rizky Pratama, kau cuma sampah rendahan. Kenapa bisa lakukan semua ini? Bos, jangan salahkan aku mencuri perhatian. Karena Rizky Pratama bosku adalah bos Wijaya Corp, Presdir saat ini. Ahli medis internasional, ahli top Bapak Pratama. Apa yang tak bisa dia lakukan? Jadi semua ini hari ini cuma salah paham kan? Tidak, Pak Polisi. Saya mau lapor soal keluarga Santoso menculik dan membunuh anak. Tamat. Semua tamat. Setelah tahu Nadia diculik, aku suruh orang menyelidiki. Akhirnya ketahuan, ada 4 orang menculik Nadia. Salah satunya merasa sangat bersalah dan mengaku semuanya padaku. Dan bantu tangkap penculik lain. Melihat dia sadar salah dan berusaha menebusnya, aku tak akan menuntutnya. Pak Polisi. Bukan aku penculiknya, Pak Polisi. Ini pertama kalinya aku lakuin ini. Aku dan bos menculik anak ini. Dalangnya Dimas Santoso dan Ibu Santoso. Aku akan menyiksanya. Aku juga diam-diam memotret saat mereka memukul anak itu. Akhirnya mereka bawa anak itu ke gunung belakang. Saat mau dikubur hidup-hidup, untung diselamatkan Bapak Pratama. Jadi nyawanya selamat. Jelas, ini orang Putri Ayu. Ternyata sudah diatur. Kemarin periksa nadinya Nadia. Cuma lemah karena lapar. Jalan. Jangan ribut. Ayah. Aduh, Nadia, mari kenalan lagi. Aku ayahmu. Syukurlah, Nadia sekarang keluarga kita. Terus ayah dan ibu bisa nikah sekarang kan? Nona Ayu, jadi kita. Rizky, meski aku tak ingat kenangan kita, tapi kita bisa mulai kenal dari awal. Menikahlah. Kamu bersamaku demi perusahaan atau demi anak-anak? Aku demi kamu. Ayu, terima kasih. Syukurlah, ayah dan ibu bersama.